Ini soal cerita SDM unggul, dan kami menyebut sebagai new economy untuk membuka market dan kesempatan baru. Ada green, blue, dan digital. Saya mau cerita dari green dulu. Kalau kita bicara transisi hijau menuju energi baru terbarukan, katakan ya, ini kalau kita mau memperbaiki, mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan itu, kita pernah hitung-hitung itu angkanya 1.317 triliun. Pada saat yang sama, hari ini laporan dari BPJS 17,8 triliun itu akibat polusi udara, duitnya terserap segitu. Luar biasa ya. Nah kalau kita mau geser ke kanan, roadmap-nya sebenarnya sudah kita buatkan. Skenario yang paling moderat ini, ya, dari tahun ke tahun kita bisa menaikkan skenario dengan model pencapaian presentasi energi baru terbarukan ini. Jadi mulai air, geothermal kita punya banyak sekali, matahari turah-turah sampai panas sekali. Sekarang panasnya lagi top-topnya begitu, kemudian angin dan seterusnya. Nah kalau kemudian kita mau investasi ke EBT ini mahal sekali. Maka kemarin saya tawarkan pada investor-investor dunia dan dalam negeri. Mau nggak kita ada punya potensi 1.300 triliun Anda untuk investasi? Kalau iya, maka pelan-pelan transformasi energinya akan berjalan, relatif energinya akan makin bersih. Relatif akan bersih. Tapi ada yang nggak setuju. Anda investasi di sini, Anda juga membutuhkan energi yang besar. Biasanya yang ngomong gitu pasti dia punya energi cadangan yang sekarang ada. Ya energi yang orang bilang energi kotor lah, fosil gitu, katanya begitu. Dan kalau kemudian kita bergeser ke kanan, Bapak Ibu, potensi lapangan kerja terserap dari EBT 3,7. Tapi kita lihat nanti di slide berikutnya, slide sebelumnya tadi, bahwa SDM-nya mesti kita siapkan. Jadi bisa masuk. Ini jenis baru yang akan dilakukan. Maka skill set-nya mesti disiapkan, ya teknik lingkungan, terus kemudian kita bicara pangan, data scientist yang mesti kita ciptakan lebih banyak, sampai kemudian bagaimana mengolah material ini yang kita miliki. Jadi saya bertanya pada teman-teman yang sekolah di Australia, kira-kira bagaimana cara mereka mematchkan antara lapangan kerja dengan dunia pendidikan. Ya kalau tren dunianya menghendaki ilmu baru, yang lain ditutup atau dikurangi. Terus dinamikanya begitu. Lanjut. Berikutnya ini ada 2 slide menarik Bapak Ibu. Satu paparan saya 1 menit, ini kok saya jadi tergesa-gesa, terintimidasi oleh angka ini ya Mbak. Agak moderat kan Mbak ya ini? Iya ini. Oke nggak apa-apa. Nah ada ekonomi biru 77% laut. 7,6% dari laut itu yang bisa disumbangkan dari GDP kita. Masih kurang. Pak Arief kemarin di IJMI saya ceritakan juga hal yang sama. Dan kita butuh riset dari kampus, pelaku usaha, ya, dan kemudian kita bisa mewujudkan untuk kita rubah menjadi kebijakan publik. Dan itu bisa dilakukan dengan percepatan. Kalau nggak cepat kita diambil orang. Illegal fishing, terus kemudian potensi budidaya yang belum, itu bisa dilakukan. Dan kalau kita bicara sustainable fishing, kita melihat dari 12 ke 15, menjadi perdebatan sampai hari ini belum usai. Apakah kemudian penangkapan terukur itu cocok atau tidak? Kalau nelayan urusannya pokoknya saya gampang aja lah, BBM-nya saya gampang, modal untuk bisa ke laut juga ada gitu kan, dan nanti pulang ada pembeli yang baik, itu cita-citanya. Dan kita belum bisa mengatur itu dengan baik, mesti kita akui. Tapi sisi lain ada potensi blue carbon credit. Ini yang coba kita tawarkan, dan ternyata kemarin pada saat saya diundang di CSIS, anak muda itu tertarik. Dia punya gerakan ini di antara mereka. Kenapa kami tidak dilibatkan? Oh sorry bro, saya tidak tahu. Kalau setelah selesai ini, kita keluar dari sini, Anda ketemu saya. Apa yang sudah ada? Mari kita kampanyekan ini. Diplomat kita bisa kok kita ajak. Dalam kepemimpinan ASEAN sebenarnya kita bisa ambil untuk bicara kita carbon credit ini. Sampai carbon tradingnya, dan kita mintakan teman-teman di Eropa, di Amerika untuk mensosialisasikan ini. Jadi kita akan punya kekuatan yang cukup bagus. Dan tentu ada dunia wisata yang tadi skill setnya juga mesti kita siapkan dengan baik. Lanjut. Next. Maka Bapak Ibu, sampailah kemudian pada era digital dengan daulat digital yang kita mau. Infrastrukturnya mesti baik. Maka kemarin ketika terjadi kasus, kita mesti belajar betul. Kita itu mau bangun infrastruktur saja, kalau aparatusnya kemudian tidak punya integritas yang tinggi, di mindsetnya tidak anti korupsi, maka terjadilah kejadian itu. Pasti kita menyesalkan semua. Dan itulah yang kemudian melakukan perlambatan bagaimana digitalisasi bisa dilakukan di Republik ini.
e-commerce, game, AI, meskipun AI sekarang juga jadi persoalan di banyak negara, tapi faktanya ini sekarang ada dan bisa menjadi sesuatu yang membuat manusia lebih mudah, ya, membuat manusia lebih, itu positifnya. Dan kalau kita melihat dari sisi e-commerce annual national spending kita ranking ke-11 dan angkanya sebenarnya cukup tinggi, ya, dan tentu saja kita mesti taat regulasi yang fair, transaksi di dalam negeri dan menggunakan rupiah, SDM yang naik kelas. Apa ini hubungannya? Saya contohkan dalam pariwisata, wisatawan Tiongkok yang ke Bali itu ternyata pesen tiketnya dari sana, pesawatnya dari sana, fintechnya dari sana, belanjanya di toko-toko yang mereka siapkan. Jadi duitnya balik semuanya. Ini sebuah kecerdasan. Saya kaget karena ternyata barang paling laku dibeli adalah kasur. Ternyata si kasur ini adalah barang yang ditaruh di Bali dan diskonnya paling tinggi sampai 70%. Latex. Dan ternyata barangnya tidak ada di sana. Barangnya juga made in sana. Jadi sambil piknik belinya kasur. Menarik kan? Tapi dikirimnya dari sana ke sana, tidak di sini sama sekali. Terbayangkan nggak oleh kita sistem dan mekanisme yang seperti itu berjalan. Yang kedua, digital infrastructure yang ada, sebenarnya kita itu listriknya surplus, dan kemudian ada potensi yang bisa kita serap untuk data center kita. Sehingga kita membangun data center yang lebih banyak untuk bisa mengembangkan industri digital di tempat kita. Dan mesti secure dan kemudian mesti sustainable. Ini yang hari ini kita ngomong sampai dengan siang tadi saya bicara, satu data Indonesia belum selesai sampai hari ini. Dan belum ada troubleshooting-nya. Padahal kalau satu data itu beres, maka kita tidak akan berdebat dengan siapapun terkait dengan berapa hasil pangan kita, berapa impor yang kita butuhkan. Masih ada lagi? Ya. Slide-nya? Terakhir, pas. Maka kita gaspol. Gaspol. Anggarannya mesti naik. Ya, seluruh ekonomi yang ilegal kita pantau untuk menjadi legal, on the table ekonomi mesti on the table, itulah transparansi. Ya, dan kemudian melakukan sesuatu yang simple mekanisme, wabil khusus ini pembayaran pajak. Mau bayar pajak aja sulit, udah bayar hilang, orang ngamuk semuanya, maka pendapatan kita kemudian tidak pernah optimal. Sikat KKN, ini penyakit yang sejak reformasi nggak jalan-jalan, nggak bisa beres-beres. Kita mesti pada keseriusan yang sama kalau kita mau maju. Dan salah satunya adalah digitalisasi dengan e-budgeting, e-planning, dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai e-audit. Dan terakhir tentu birokrasi yang baik, tadi satu data, dan agak baik juga ya. Kalau menterinya ada KPI-nya yang dilihat oleh masyarakat. Jadi kalau kamu jelek, rasanya kamu berhenti dengan sendirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.